Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sebuah kerajaan yang kekuatannya itu unik. Bukan diukur dari tajamnya pedang atau tingginya benteng, tapi dari cerdasnya strategi dan kuatnya persatuan. Yuk kita kenalan lebih jauh sama kerajaan Wajo. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel. Kalau kamu bayangin sebuah kerajaan yang hebat, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasukan yang super besar? Senjata canggih? Gimana kalau senjata terkuatnya itu ternyata sesuatu yang sama sekali beda? Nah, ini dia jawabannya. Buat kerajaan Wajo di Sulawesi Selatan, kekuatan utama mereka itu bukan pedang, tapi mufakat alias konsensus. Sebuah ide yang untuk zaman itu radikal banget dan bikin mereka jadi salah satu pemain paling cerdas di panggung sejarah Nusantara. Oke, di bagian pertama ini kita akan lihat gimana sih kekuatan yang berbeda ini bekerja. Kita bakal kulik gimana kerajaan Bugis di pesisir timur Sulawesi Selatan ini membangun identitasnya bukan di atas penaklukan, tapi di atas kebijaksanaan bareng-bareng dan semangat kemandirian. Jadi, Wajo ini apa sih sebenarnya? Sejak abad ke-16, Wajo itu udah jadi pusat kekuatan Bugis yang independen. Tapi lebih dari itu, Wajo ini simbol dari partisipasi rakyat. Lokasinya juga strategis banget, di sepanjang jalur sungai Salo dan Walanai. Mereka jadi bukti hidup kalau kekuatan sejati itu datang dari otak, dari strategi, bukan cuma dari otot dan tentara. Nah sekarang, ayo kita bongkar senjata rahasia mereka. Di bagian ini kita bakal mengungkap 3 pilar yang jadi fondasi kekuatan dan pengaruh kerajaan Wajo. Ini nih, inti dari kejeniusan mereka. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, politik dan diplomasi. Kedua, hukum dan mufakat. Dan yang ketiga, perdagangan dan kekuatan maritim. Penting buat diingat, ketiganya ini nggak berdiri sendiri-sendiri ya. Mereka saling terkait, saling nguatin, dan ngebentuk sebuah sistem yang tangguh banget. Coba kita fokus ke pilar kedua yang paling unik, musyawarah. Ini bukan sekedar rapat biasa loh. Di Wajo, setiap keputusan penting, bahkan yang datang dari raja sekalipun harus lewat persetujuan Dewan Bangsawan yang disebut Arung dan para kepala suku atau peta Wajo. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan kesepakatan bersama, bukan di satu orang. Dan hasilnya luar biasa. Sistem ini terbukti bisa memastikan stabilitas politik, loyalitas rakyat, dan keberhasilan strategi kerajaan. Jadi kuncinya di sini, hukum dan mufakat jadi fondasi buat semuanya. Rakyat percaya, kerajaan pun stabil. Lanjut ke pilar ketiga. Buat Wajo, dagang itu bukan cuma soal cari untung. Jauh lebih dari itu. Setiap kapal yang berlayar, setiap perjanjian dagang, itu sama aja kayak perpanjangan tangan diplomasi mereka. Perdagangan jadi cara Wajo buat bangun aliansi dan nyebarin pengaruh tanpa perlu angkat senjata. Cerdas kan? Seberapa luas sih jaringan mereka? Wah, luas banget. Pedagang Wajo ini bisa dibilang menguasai jalur laut strategis ke pusat-pusat dagang kayak Makassar, Maluku, sampai ke Jawa. Dengan ngendaliin komoditas penting, mereka nggak cuma jadi kaya, tapi juga jadi mitra yang dibutuhin banget, bahkan sama kekuatan besar kayak Belanda sekalipun. Oke, kita udah paham pilar-pilarnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua itu bekerja di lapangan. Kita bakal ketemu sama seorang pemimpin legendaris, namanya Arung Palaka. Dan kita lihat gimana dia pakai strategi Wajo ini dalam ujian terbesarnya, Perang Bugis Makassar. Arung Palaka ini bisa dibilang perwujudan sempurna dari kekuatan Wajo. Dia itu ahli taktik militer, iya. Diplomat ulung, iya juga. Dan yang paling penting, dia pemimpin yang sadar betul kalau kekuatan terbesarnya datang dari dukungan rakyat yang percaya sama hukum adat. Paket komplit deh. Cara mainnya bisa kita pecah jadi 3. Dari sisi militer, dia jago banget manfaatin pengetahuan lokal buat ngalahin musuh. Dari sisi diplomasi, dia cerdas banget ngebentuk aliansi krusial sama kerajaan Bone dan Belanda buat ngelawan Goa. Dan fondasinya, dia pakai hukum adat buat nyatuin rakyatnya. Ini sih bener-bener masterclass dalam berstrategi. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada aliansi Wajo Bone. Kekuatannya itu gabungan dari strategi cerdas, aliansi kuat, dan dukungan rakyat. Di sisi lain, ada kerajaan Goa yang murni ngandelin kekuatan militer dan kekuasaan terpusat. Nah, sejarah akhirnya nunjukin pendekatan mana yang ternyata lebih tangguh dalam jangka panjang. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Di bagian terakhir, kita bakal lihat gimana ide-ide dari kerajaan Wajo ini nggak hilang di telan zaman, tapi malah terus hidup dan ngasih pelajaran berharga sampai sekarang.
Ini dia nih rangkumannya. Pertama, kekuatan sejati itu hasil kolaborasi, bukan kerja sendiri. Kedua, aliansi itu jauh lebih penting daripada isolasi. Ketiga, kekuasaan yang sah itu harus berakar pada hukum dan budaya. Dan yang paling keren, strategi yang cerdas selalu bisa menang lawan kekuatan yang cuma ngandelin otak. Kalau hari ini kita cari sisa-sisa fisik kerajaan Wajo, mungkin kita nggak akan nemu istana megah atau benteng raksasa. Kerajaan itu udah sunyi. Tapi kisahnya tetap hidup, terawat rapi dalam naskah-naskah Lontara kuno, dan terus diceritain dari generasi ke generasi. Dan ini yang paling penting. Walaupun kerajaannya udah nggak ada, gagasan-gagasannya tentang musyawarah, tentang diplomasi, tentang kekuatan bersama, itu semua masih relevan dan hidup banget, terutama dalam budaya masyarakat Bugis hari ini. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Di dunia kita sekarang yang sering banget didominasi sama persaingan dan kekuatan individu, pelajaran dari Wajo ini ngingetin kita buat bertanya, sebetulnya kekuatan sehebat apa sih yang bisa kita temukan kalau kita memilih untuk menyatukan orang-orang?